Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ketika dia sudah menganggap dirinya itu baik, sudah menganggap dirinya pas, sudah terlalu mencintai dirinya, maka segala kekurangan yang ada pada dirinya itu tidak nampak lagi. Nah, itulah sumber masalah. Itulah kemudian sumber maksiat itu terjadi. Ghaflah atau kelalaian itu terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad والذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي دعا الناس وأرشدهم إلى توحيد رب العباد اللهم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang esa pada zatnya, yang esa pada setiap sifat-sifatnya, yang esa pada setiap af'alnya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian serta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah, kembali kita dalam ulasan-ulasan singkat tentang ilmu tauhid, masih dalam rangkaian hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari. Pada subuh ini kita akan melanjutkan hikmah berikutnya. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumullah, وَلِأَنْ تَصْحَبَ جَاهِلًا لَا يَرْضَى عَنْ نَفْسِهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَصْحَبَ عَالِمًا يَرْضَى عَنْ نَفْسِهِ فَأَيُّ عِلْمٍ لِعَالِمٍ يَرْضَى عَنْ نَفْسِهِ وَأَيُّ جَهْلٍ لِجَاهِلٍ لَا يَرْضَى عَنْ نَفْسِهِ وَلِأَنْ تَصْحَبَ جَاهِلًا لَا يَرْضَى عَنْ نَفْسِهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَصْحَبَ عَالِمًا يَرْضَى عَنْ نَفْسِهِ. Dan bahwa engkau bersahabat dengan orang jahil, dan bahwa engkau bersahabat dengan orang jahil yang tidak ridha dengan dirinya sendiri, khairun, itu lebih baik, min an tashaba 'aliman yarda an nafsihi, daripada engkau bersahabat dengan seorang alim yang ridha dengan dirinya sendiri. فَأَيُّ عِلْمٍ لِعَالِمٍ يَرْضَى عَنْ نَفْسِهِ, maka ilmu macam apa yang dimiliki seorang yang berilmu namun dia ridha dengan dirinya sendiri. Wa ayyu jahlin li jahilin la yarda an nafsihi, dan jahil macam apa yang dimiliki oleh seorang jahil la yarda an nafsihi, yang tidak ridha terhadap dirinya sendiri. Jadi pada hikmah sebelumnya Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan adalah bahwa sumber segala maksiat pada seorang manusia, sumber segala kelalaian dan syahwat yang terjadi pada seorang manusia itu disebabkan oleh manusia itu ridha dengan dirinya sendiri.
merasa telah cukup keadaannya, merasa telah baik keadaannya, merasa telah sempurna dirinya, sehingga ketika manusia itu menganggap dirinya sudah baik, apalagi terlalu baik, sudah menganggap dirinya sempurna, sudah merasa puas dengan dirinya sendiri, maka itulah sumber masalah pada diri manusia. Ketika dia sudah menganggap dirinya itu baik, sudah menganggap dirinya pas, sudah terlalu mencintai dirinya, maka segala kekurangan yang ada pada dirinya itu tidak nampak lagi. Nah, itulah sumber masalah, itulah kemudian sumber maksiat itu terjadi. Ghaflah atau kelalaian itu terjadi, syahwat terjadi. Sebaliknya, sumber ketaatan, sumber pengawasan diri, penjagaan diri yang selalu terjadi, sumber kesadaran terhadap hakikat diri itu adalah datang dari ketika seseorang merasa dirinya banyak kurang, seseorang merasa dirinya banyak masalah, seseorang merasa dirinya tidak puas, seseorang yang selalu curiga pada dirinya sendiri. Nah, orang yang seperti inilah yang akan selalu berusaha memperbaiki diri. Orang seperti inilah yang akan selalu berusaha meningkatkan kualitas diri. Orang seperti inilah yang akan selalu berusaha mensucikan, membersihkan diri. Kenapa? Karena dia menganggap dirinya kotor, karena menganggap dirinya kurang, karena menganggap dirinya masalah, karena menganggap dirinya itu tidak baik, maka dia selalu berusaha untuk memperbaiki itu. Tetapi yang model pertama tadi sudah terlanjur menganggap dirinya baik, sudah terlanjur menganggap dirinya pas, sudah terlanjur menganggap dirinya bagus, jadi dia nggak nampak lagi kekurangannya, sehingga sibuk melihat kekurangan orang lain. Padahal setiap manusia itu, seperti kita sampaikan sebelumnya, penuh dengan persoalan. Setiap manusia itu punya potensi masalah. Dalam dirinya ada sifat hewani, dalam dirinya ada syahwat, dalam dirinya ada ego, dalam dirinya ada syaitani, sifat syaitani. Kalau sifat-sifat negatif ini tidak nampak pada seorang manusia terhadap dirinya, maka dia dalam masalah besar. Karena sifat-sifat ngeri ini, sifat hewani, sifat syaitani, ego tadi, anania, dan berbagai macam sifat-sifat lain yang ada pada diri manusia, kalau tidak terpantau pada diri seorang manusia dan dia merasa aman dengan sifat-sifat itu, menganggap diri sudah pas, sudah beres, maka orang inilah orang-orang yang benar-benar tertipu dengan dirinya sendiri, maghrur. Karena kita, sebagaimana juga kita sampaikan sebelumnya, yang paling berbahaya bagi manusia itu bukan di luar manusia, dirinya sendiri. Apa yang ada pada dirinya itu yang paling membahayakan manusia, bukan yang ada di luar dirinya. Maka Rasulullah mengatakan setelah perang Badar kita akan menghadapi perang yang lebih besar. Apa itu? Jihadun nafsi, berperang dengan diri sendiri, yang salah satu medianya yaitu dengan berpuasa untuk mengendalikan syahwat tadi dan berbagai macam penyakit diri lainnya. Sebaliknya, orang yang selalu mampu mendeteksi dirinya, orang yang selalu memperhatikan dirinya, takut terhadap dirinya, ittahimu anfusakum, dia curiga selalu pada dirinya sendiri, dia suudzon kepada dirinya,
maka justru orang seperti itulah yang akan terus berbenah, sehingga dia tidak punya waktu mengurus orang lain, tidak punya waktu untuk memperhatikan kekurangan orang lain, disibuk memperbaiki kekurangan diri. Dan ketika kondisi seperti ini, orang inilah yang akan terus taat kepada Allah. Dan taat itu terus tidak stagnan, terus bertambah. Semakin dia taat kepada Allah, dia semakin merasa masih kurang. Semakin dia taat kepada Allah, semakin dia merasa masih kurang. Semakin dia belajar, semakin dia merasakan dirinya tidak ada apa-apanya. Semakin dia tambah ilmu, semakin dia merasa dirinya bodoh. Inilah sumber kebaikan. Tapi dengan orang-orang yang pertama tadi, dia stagnan. Begitu ibadahnya sudah banyak, kemudian dia merasa puas dengan dirinya sendiri. Kalau sudah merasa puas, maka mulailah dia menganggap dirinya paling banyak ibadah, dirinya paling suci. Ketika dia belajar sampai pada tingkat tertentu ilmunya, ketika dia mulai merasa dirinya sudah alim, disitulah dia mulai bermasalah. Maka Allah katakan, la fala tuzakku anfusakum, ingat sesoleh apapun diri kalian, sesoleh apapun, sealim apapun, fala tuzakku anfusakum, jangan pernah kalian menganggap diri kalian suci, jangan pernah kalian menganggap diri kalian itu cukup dengan apa yang sudah ada. Maksudnya salehnya, taatnya, ilmunya, jangan pernah merasa cukup, terus tingkatkan. Nah, kemudian persoalannya adalah solusinya bagaimana? Bagaimana solusinya agar kita menjadi orang-orang yang tidak ridha dengan diri sendiri, tidak merasa puas dengan diri sendiri, tidak merasa hebat diri sendiri, tapi sebaliknya tidak ridha, tidak merasa ridha, tapi sebaliknya merasa tidak ridha dengan diri sendiri. Maka kemudian Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, solusinya adalah cari lingkungan orang-orang yang tidak ridha dengan dirinya sendiri. Jangan masuk dalam lingkungan orang-orang yang ridha dengan dirinya sendiri. Maka di hikmah yang kita bacakan pada subuh ini, beliau mengatakan, wali antashaba jahilan la yarda an nafsihi, engkau bersahabat dengan orang jahil tapi dia senantiasa merasa dirinya kurang, merasa dirinya kotor, merasa dirinya tidak baik, merasa dirinya banyak dosa, khairun, itu lebih baik bagimu, min antashaba aliman, daripada engkau bersahabat dengan orang yang berilmu, yarda an nafsihi, tapi dia merasa hebat dengan ilmunya, merasa sudah cukup dengan ilmunya, merasa tenang dengan ilmunya, merasa sudah tercapai ilmunya, merasa dia tidak perlu lagi kepada yang lain. Cari orang bodoh yang sadar diri kebodohannya lebih baik daripada bersahabat dengan model alim seperti ini. Fa ayyu ilmin li'alimin yarda an nafsi, ilmu macam apa yang ada pada orang yang alim tapi dia ridha dengan dirinya sendiri, merasa hebat dengan dirinya sendiri? Ilmu macam apa itu? Artinya ingin dikatakan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, itu bukan ilmu. Ya. Demikian juga wa fa ayyu jahlin, bodoh macam apa, jahil macam apa, li jahilin, yang ada pada orang jahil namun dia tidak ridha dengan dirinya sendiri. Sebenarnya dia bukan jahil, dialah yang alim itu. Maka di sini dijelaskan oleh Ibnu Ajibah, idh suhbatu man la yarda an nafsihi
khairun mahdin litahaqquqihi bil ikhlasi fasayara dhalika fi sahibi hatta yatahalla bil ikhlasi wa yasira min jumlatil khawasi. Karena bersahabat dengan orang yang tidak ridha dengan dirinya sendiri, orang yang selalu merasa kurang, merasa malu, merasa dirinya di bawah orang lain, bersahabat dengan orang yang tidak ridha dengan dirinya sendiri, khairun mahdun, itulah kebaikan yang sebenar-benarnya. Litahaqquqihi bil ikhlas, karena orang seperti itulah yang benar-benar ikhlas. Orang yang tahu diri, sadar diri, itulah orang ikhlas. Fasayara dzalika fi sahib, maka ketika dia bersahabat dengan orang seperti itu, dia akan melihat percikan keikhlasan dari sahabat yang model seperti itu. Hatta yatahalla bil ikhlas, sehingga dengan dia melihat yang model seperti itu, dia akan terbawa dengan keikhlasan, menjadi orang-orang yang ikhlas juga. Wa yasira min jumlatil khawas, dan dia akan menjadi bagian daripada orang-orang al-khawas, terkhusus dalam penghambaan diri kepada Allah. Orang-orang ikhlas itu orang-orang yang mudah mengakui kesalahannya, orang-orang yang mudah mengakui kebodohannya, orang-orang yang mudah mengakui kelemahannya. Itulah orang ikhlas. Maka carilah kawan seperti itu. Jangan cari kawan yang sebaliknya, beile talu membacut lebih juga. Ini bahaya kawan, orang-orang seperti ini. Ini menciptakan kesombongan, menciptakan keangkuhan. Kita kalau sering duduk sama orang seperti ini, tanya-tanya ombong. Orang-orang yang tidak mudah mengakui kelemahannya, tidak mudah mengakui kekurangannya, merasa diri hebat, susah kat dehuri. Nah, ini bahaya. Maka wasuhbatu man yarda an nafsihi syarrun mahdun walau kana a'lama ahli al-ard, dan bersahabat dengan orang yang merasa hebat dengan dirinya, syarrun mahdun, itu keburukan tok-tok. Ya, walau kana a'lama ahli al-ardi, walaupun dia itu orang yang paling alim di bumi, tapi dia bahaya. Tapi dia banyak ilmu, dia je tak cok ilmu bagusnya, je tak cok ilmu, tapi dia tak cok ilmu, tak ombong kepu. Tak cok ilmu hari dah kita lagi jelaskan nom dia, tak ambil ilmunya. Tapi masalahnya ketika kita bawa pulang, yang kita bawa pulang bukan hanya ilmu dia, tapi kita akan bawa pulang keangkuhan dia, tanpa kita sadari sudah menempel di diri kita. Untuk apa? Ya. Karena ilmu itu bukan tujuan, ilmu itu wasilah. Ilmu itu bagaikan pisau bermata dua, dia tergantung kemana dibawa. Tujuan itu Allah. Jangan salah-salah. Kalau orang dengan dapat ilmu kemudian menganggap dirinya hebat, menganggap dirinya alim, orang lain diremehkan, orang lain direndahkan, itu dia bukan cari Allah. Bukan Allah tujuannya, ilmu tujuannya. Begitu dia dapat ilmu, dia sudah selesai. Tapi di sana ada orang-orang alim, ketika ilmunya semakin bertambah, justru dia semakin sedih. Dengan ilmunya tidak mampu membuat dia semakin dekat dengan Allah. Dengan ilmu tidak mampu membuat dirinya semakin takut kepada Allah. Ada orang-orang alim seperti itu. Itulah orang alim. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hanya saja yang benar-benar takut kepada Allah daripada hamba-hambanya al-ulama.
Seorang alim itu semakin alim, semakin bertambah ilmunya, semakin dia itu takut melawan Allah, semakin takut untuk tidak ikut kepada Allah. Orang malim punya betul-betul malim tujuan Allah, semakin mengilmi, semakin tawaduk, semakin ia peraya roh. Kerana yang peraya rohnya iblis, musuh Allah paling raya. Tapi kalau dengan ilmu kemudian dia menaikkan dirinya, merendahkan orang lain, berarti yang kan Allah tujuannya, nalain. Maka hati-hati dekat-dekat dengan orang seperti itu. Khawatirnya bukan ilmunya saja yang kita dapatkan, tapi keangkuhannya. Maka walaupun dia itu a'lama ahlil ard, orang paling alim di muka bumi, li'anna tiba'a tasriqut tiba'a, karena tabiat itu suka mencuri tabiat yang lain. Maka hati-hati duduk dengan orang yang punya tabiat negatif. Sengaja, tidak sengaja, tabiat kita akan mencuri tabiat dia. Artinya tabiat kita akan mengikuti tabiat dia. Itu boleh dibuat penelitian. Dudukkan seorang yang tenang, yang tidak sombong dengan orang yang sombong, duduk lehoro, suruh dia komunikasi, berhidup bersama selama 3 hari, kemudian tarik balik, pasti terembungnya lucu. Sebaliknya coba sebuah orang, tiga orang yang embung, yang angkuh, dudukkan dengan orang yang tenang, teduh, tawadhu, 3 hari saja, tarik balik, akan ada perubahan. Karena tabiat itu saling mencuri sesamanya tanpa disadari oleh pemilik tabiat itu. Dengan siapa kita sering duduk, maka dengan seperti dialah pemikiran kita akan terbentuk, karakter kita akan terbentuk. Maka hati-hati, ya. Idh al-jahlu alladhi yuqarribu lil hadrah ahsan min al-ilmi alladhi yub'idu 'anil hadrah. Kebodohan, kejahilan yang mendekatkan diri ke hadirat Allah itu lebih baik daripada ilmu yang menjauhkan diri daripada kehadiran Allah. Kalau ilmu, dengan bertambah ilmu kemudian makin jauh dari Allah, makin sombong, untuk apa? Walidzalika qala ba'dul 'arifin, oleh demikian itu berkata oleh sebagian ahli ma'rifah, asyaddun nasi hijaban 'anillahi al-ulama thumma al-'ubbad thumma az-zuhad liwuqufihim ma'a ilmihim wa ibadatihim wa zuhdihim. Berkata sebagian ahli ma'rifah, manusia yang paling terhijab dari Allah adalah al-ulama, thumma al-ubbad, kemudian ahli ibadah, thumma zuhad, kemudian ahli zuhud. Kenapa? liwuqufihim ma'a ilmihim wa ibadatihim wa zuhdihim, karena berpegangnya mereka kepada ilmu mereka, kepada ibadah mereka, kepada zuhud mereka, bukan berpegang kepada Allah. Kalau seorang alim kemudian merasa pede, merasa hebat karena ilmunya, berarti dia sudah berpegang pada ilmu, bukan pada Allah. Kalau seorang ahli ibadah merasa hebat dengan ibadahnya, merasa aman, merasa suci, berarti dia berpegang pada ibadahnya, bukan kepada Allah. Seorang zuhud atau orang-orang yang mengatakan dirinya wali, merasa hebat, merasa aman, merasa tenang dengan kezuhudannya, dengan kewaliannya, berarti dia berpegang pada zuhudnya, bukan berpegang pada Allah. Ini tipis sekali ini. Seperti dalam cerita Bani Israel, suatu ketika Allah perintahkan malaikat untuk pergi ke laut, membangunkan, mengangkat seorang hamba di dasar laut, ahli ibadah yang diberikan karamah, kemuliaan. Datang malaikat itu masuk ke dasar laut, mengambil satu benda seperti mutiara, diangkat,
yang sudah berada di dalam laut itu puluhan tahun, mungkin ratusan tahun, diangkat ke darat. Kemudian dibuka di dalamnya seorang hamba Allah yang ahli taat beribadah, selalu bertasbih, 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 bertasbih. Dia berzikir kepada Allah. Maka kemudian ditanyakan sama Allah kepada ahli ibadah tersebut, ya, apa yang kamu inginkan dengan ibadahmu itu? Apa yang kamu harapkan dengan ibadahmu itu? Maka ahli ibadah itu mengatakan, saya menginginkan dengan ibadah saya ini, dengan zikir saya ini puluhan tahun, untuk mendapatkan surgamu, wahai Allah. Maka kemudian Allah perintahkan kepada malaikat untuk menghitung nilai ibadah dia yang sudah puluhan tahun dan ditimbang dengan nikmat yang Allah berikan berupa salah satu mata dia. Dihitung ibadah puluhan tahun ditimbang dengan satu mata dia, nikmat Allah. Hana yum ibadah mupluh dunia. Mantang raya nikmat tina mata gitu oleh Allah. Memata mantang hai ibdo di ibadah mupluh dunia, pulang ya Allah surga. Nikmat satu mata saja sebelah tidak mampu dibeli oleh ibadah kita puluhan tahun, tidak seimbang. Apalagi mau beli surga. Maka hati-hati berpegang pada amal. Jalankan amal karena perintah Allah, tunduk kepada Allah. Tapi berpegang tok hanya kepada Allah. Masih sedikit amalan kita itu, masih kurang. Masa berani mau nego sama Allah pakai amal? Belum sampai nak rencana kena persiap maksudnya untuk tengok sidang orang kiamat, kena pegang. Belum nak tahajud, ya Allah, masa ada pertama surga. Tak bisa, tak sanggup kita, tak ada apa-apanya. Maka Rasulullah mengatakan, la yadkhulanna ahadukumul jannata bi amalih. Siapapun kalian tidak bisa masuk surga dengan amal yang tidak cukup. Hantip. Jangan galom takoh dosa. Galom takoh padi ge zalimi urang. Galom takoh penyakit hati dum bacut tapat. Galom takoh kena kedih. Amal saja tidak cukup, galom takoh kedih, takut be ile tak blau surga untuk tak imbangi dengan dosa matang hana seimbang lah. Maka ditanya oleh para sahabat, wala anta ya Rasulullah, demikian juga engkau ya Rasulullah tidak masuk surga dengan amalan? Wala ana, tidak juga diriku. Punya tingkat amalan Rasulullah haid beliau surga. Mula amalan tak ada. Jadi kiban jenengan, bagaimana lantas kalau begitu masuk surga? Illa ayyataghammadani Allahu bi rahmatih, kecuali Allah meliputiku dengan rahmat kasih sayangnya. Maka pegangan kita itu kasih sayang Allah. Allah, 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 Allah. Lantas bagaimana tujuan kita beribadah? Allah yang suruh. Kenapa kita buat baik? Allah yang suruh. Tapi apakah kemudian yang masukkan kita surga amalan itu? Tidak, Allah. Nah, maka hati-hati ya. Justru orang yang paling terhijab dari Allah, alim yang berpegang pada ilmunya, ahli ibadah yang berpegang pada ibadahnya, dan ahli zuhud yang berpegang pada zuhudnya. Nah, wal jahlu alladhi yuwassilu ila Allah ilmun 'ala al-haqiqah wal ilmu alladhi yahjubu 'anillah jahlun 'ala al-haqiqah. Dan jahil yang membawa kepada Allah itulah hakikat ilmu. Wal ilmu alladhi yahjubu 'anillah jahlun 'ala al-haqiqah, dan ilmu yang menghijab seorang dari Allah itulah jahil, hakikatnya itulah jahil. Tapi jangan dimaknakan jahil di sini kakak hana berno apa. Nya sombong ji. Makna jahil di sini jahil dirinya ketika dia berhadapan di hadapan Allah. Berhadapan dengan Allah.
Bukan berarti jahil pasrah dengan keadaan. Oh berarti menyomenan le tadi ngah hikmah bengahnya. Ada hana ilmu le tak apa nak pada untuk ilmu ni. Itu sombong cik. Itulah hakikat sombong. Makna jahil di sini merasa diri jahil. Ya. Maka fa ayyu ilmin li alimin yarda an nafsihi, ilmu macam apa bagi seorang yang berilmu yang ridha dengan dirinya sendiri. Artinya itu bukan ilmu namanya. Li'annahu sara hijaban lahu an rabbih, karena ilmu yang dia miliki justru telah menghijab dirinya daripada Allah. Dan jahil macam apa terhadap orang yang jahil yang tidak ridha dengan dirinya sendiri. Orang yang tidak ridha dengan dirinya sendiri itu namanya bukan jahil. Idh bi'adami ridha an nafsihi bahasa anha wa takhallasa an riqiha. Karena ketika seseorang itu tidak ridha dengan dirinya sendiri, dia akan terus mencari kekurangannya dan berusaha untuk membersihkan dirinya daripada kekurangan-kekurangan dirinya. Fasara abdan haqiqatan lillah, maka ketika itu dia menjadi benar-benar hamba yang hakiki terhadap Allah. Fahina idzin ahabbahu sayyiduhu wastafahu li hadratihi wajtabahu li mahabbatihi, maka ketika itulah Allah cinta kepada hamba tersebut dan selalu menjaga, membersihkan hamba tersebut dan membawa hamba tersebut dalam cinta kepadanya. Wa atla'ahu ala maknuni ilmihi, bahkan ketika itu Allah akan curahkan kepada hamba tersebut ilmu-ilmu daripada ilmu-ilmu Allah. Fakana a'lamu khalqihi, maka ketika itu dia menjadi hamba Allah paling alim, paling mengerti tentang Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Baik, insyaallah kita lanjutkan subuh Jumat depan. Demikian untuk hari ini, mudah-mudahan ada manfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان. والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا. لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا. وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا. واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا. واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا. والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا. والحاضرين وساعيا في جمعنا
ها نحن بين يديك أنت ترانا، ولقد رجوناك فحقق سؤلنا، واسمع بفضلك يا سميع دعانا، وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض، واقمع كل من عادانا، وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا، واشف وعاف عاجلا مرضانا، واقض لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات، وأصلح عقبانا. sama-sama. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا، يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا، يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا، بالمصطفى صل عليه وآله، ما حركت ريح الصبا أغصانا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة ورحمة الله. أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سيدي يا رسول الله لا حول. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين، وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا، والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثناء.